Kita muda, kita muda, kita muda. Senang sekali saya kembali berada di Universitas Multimedia Nusantara UMN, dan saya lihat wajah-wajah yang antusias, wajah-wajah yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Hari ini saya hendak mengajak teman-teman untuk melihat perspektif yang berbeda tentang nilai, tentang tujuan, tentang kebahagiaan, tentang makna hidup. Dengan mengundang dua orang yang kalau kita gunakan logika berpikir orang-orang kebanyakan, orang-orang umum, ini masuk kategori orang gila. Jadi saya akan mengundang dua orang gila hari ini. Dua orang yang pikirannya atau pemikirannya sulit dicerna oleh cara berpikir yang biasa-biasa saja. Ketika mereka punya kesempatan berkarir di kota, karena banyak anak muda tentu ingin sukses dalam karir, ingin sukses dalam kehidupan, ekonomi, dan merasa kota adalah tempat untuk mendapatkan segala mimpi kita. Sehingga kita lihat zaman dulu dan sampai hari ini, semua anak-anak pintar, semua anak-anak yang punya mimpi besar berkumpul di kota. Tapi hari ini saya hendak memberikan satu perspektif yang berbeda dari teman-teman, bahwa kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang belum tentu semuanya ada di kota. Desa adalah masa depan Indonesia. Desa adalah tempat kita berkarya dengan potensi yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat ya, nanti googling aja, ada tren yang luar biasa di antara orang-orang kaya dunia yang sekarang mulai berkiblat masuk ke desa-desa, membeli tanah. Bill Gates, ya, Mark Zuckerberg itu juga beli tanah, beli lahan, dan mereka membangun peternakan, membangun pertanian. Jadi pakan itu menjadi isu penting nanti ke depan. Dengan teknologi kita bisa menggarap semua, tapi ada orang-orang yang memang kerjanya di tech, di perusahaan-perusahaan tech, yang kemudian sudah mulai melihat potensi yang ada di desa-desa. Nah ini menarik, jadi mungkin kalian tidak bermimpi untuk kembali ke desa atau berkarya di desa, tapi dengan mendengar dua cerita yang akan saya gali dari dua narasumber ini, mungkin perspektif kita berbeda tentang bagaimana membangun karya, bagaimana mendapatkan kebahagiaan, bagaimana hidup kita bisa bermakna. Oke? Kalau gitu kita sambut langsung tamu kita yang pertama, Singgi Susilo Kartono. Mas Singgi, terima kasih. Mas Singgi jangan duduk dulu. Mas Singgi ini datang dari mana menuju ke tempat ini? Saya dari Kandangan, Desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Kandangan? Kandang. Berarti Anda isi dari kandang itu sendiri? Ya. Desa Kandangan itu di Temanggung, jadi bukan kandang tapi kandangan ya. Saya pernah ke rumahnya Mas Singgi di Temanggung. Siapa yang tahu Temanggung? Oh banyak yang tahu, lumayan juga ya. Mas Singgi lulusan mana? Institut Tambal Ban. Institut Tambal Ban itu sebenarnya ini yang punya lah. Institut Teknologi Bandung. Kalau IPB kan institut fleksibel banget. Oh Institut Publisistik Bogor. Karena banyak lulusannya yang jadi wartawan. Ya. Aku sebel banget sama anak IPB itu. Ada karena masuk ke jurnalistik, padahal harusnya kan ke pertanian ya. Nah, Anda jurusan apa? Saya jurusan desain produk. Desain produk. Oke. Mas Singgi, Anda memilih untuk kembali ke desa. Itu desa Anda ya, tadi Kandangan Temanggung. Ini sesuatu yang tidak wajar, tidak biasa, sesuatu yang tidak terpikirkan. Anda tahun berapa memutuskan untuk kembali ke desa? Tahun 1995. 95. Sebagian dari teman-teman belum lahir. Tenang aja teman-teman, ini usia kami ya relatif sebelum Masehi kami sudah lahir. Oke, jadi 95 sudah kembali ke desa. Nah sekarang Mas Singgi duduk supaya saya bisa tanya, kenapa seseorang lulusan
ITB yang sebenarnya punya kans, punya kesempatan, punya peluang untuk mengembangkan diri di kota, apalagi Bandung kan dikenal sebagai kota kreatif waktu itu ya, memilih kembali ke desa. Apa yang membuat Anda tergerak untuk pindah ke desa? Ya, pertama saya sadar orang desa dan saya sebenarnya nggak betah tinggal di kota. Karena kota itu terlalu ramai, terlalu padat, terlalu bising. Saya nggak suka, itu satu. Kemudian yang kedua, ada satu buku yang menginspirasi saya, tulisan Alvin Toffler. Dia meramalkan akan tiba suatu saat banyak orang bekerja di tempat-tempat terpelosok, tapi terkoneksi secara global. Dan saya membayangkan diri saya ada di situ, demikian nikmatnya, dan terkoneksi secara global, padahal waktu itu belum ada line telepon. Jadi saya betul-betul bermimpi waktu itu. Kemudian yang ketiga, saya orang pertama di desa saya yang kuliah di Institut Tambal Ban itu. Coba dikoreksi lah. Ini alma mater nanti gitu sedih. ya. Tapi saya lebih bangga pakai itu. Tuh kan apa yang saya sampaikan tadi ya, ke gini-gini. Terbukti, tenang-tenang. Dia tadi nggak dengar ya. Oke. Saya orang pertama yang di desa. Di desa saya yang kuliah di ITB. Dan saya sok yakin aja bahwa desa saya itu mengharapkan saya karena saya merasa bahwa mereka yang berinvestasi atas pendidikan saya. Mungkin di ITB itu sering disampaikan begitu, yang saya tangkap ya, dan saya pikir saya harus mengembalikan itu ke desa saya, seperti itu. Kira-kira gitulah. Baik, tapi kan zaman itu tadi line telepon aja belum ada ya, internet apalagi. Waktu itu kan tentu terbayangkan bahwa di desa ini sumber daya terbatas, akses terbatas ya. Apa yang ada dalam pikiran Anda, aku akan pulang dan membangun desaku atau berkarya di desa dengan melakukan apa? Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika pulang ke kampung halaman? Ya kebetulan waktu itu tugas akhir saya temanya craft, kerajinan. Dan kerajinan itu salah satu hal yang sebenarnya bisa dilaksanakan di desa. Saya belajar banyak dari mentor saya, Pak Surya Pernawa. Beliau mengembangkan sebuah sistem bagaimana memproduksi produk kerajinan dengan kualitas yang standar dalam jumlah yang banyak dan itu memang ditujukan untuk pasar ekspor. Walaupun pada saat saya praktek pertama gagal-gagal terus gitu loh. Tapi saya yakin bahwa itu suatu hal yang menurut saya bisa menjadi jalan. Apa yang Anda lakukan hari itu? Apa yang Anda produksi sehingga gagal-gagal tadi? Waktu itu pertama saya pulang membuat wooden toys, mainan dari kayu, karena itu juga yang diproduksi di Bandung waktu itu. Kemudian baru tahun 2005 saya merealisasikan produk yang menjadi tugas akhir saya, wooden radio, radio kayu, yang kemudian itu yang menjadi titik loncat ya dari kegiatan saya di desa. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran ya, Mas Singgi ini melakukan apa di desa dan apa hasil desain produk dia yang kemudian membawa Mas Singgi ini go internasional. Karena selain Magno, ada produk lain yang ternyata kemudian diterima oleh dunia internasional dan penghargaannya sudah saya tadinya mau menyebutkan tapi saya pikir udah nggak usah, cari sendiri karena capek saya kalau ngomong penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Mas Singgi dalam konteks desain produk. Nah, kita simak dulu tayangan berikut ini. Melihat potensi bambu di daerahnya yang melimpah, Singgi Susilo Kartono membuat sepeda dari bambu. Ide ini muncul pada saat Singgi bersepeda di sekitar Temanggung untuk melihat potensi yang dapat ia kembangkan dari kota kelahirannya itu. Singgi mulai membuat sepeda bambu pada tahun 2016. Selain digunakan oleh orang Indonesia, sepeda bambu yang dinamakan sepeda Gi ini juga dibeli orang dari sejumlah negara, di antaranya Amerika dan Perancis.
Sepeda ini juga sudah digunakan oleh para pesepeda hingga ke ajang sepeda internasional yang menempuh jarak lebih dari 1.000 km. Namun, sepeda bambu ini hanya bagian kecil dari tujuan besar ayah dari dua anak ini, yaitu merevitalisasi desanya dan mendorong desa-desa lainnya untuk ikut melakukan suatu gerakan yang dapat menonjolkan kearifan lokal. Sebelumnya, Singgih sukses membuat radio kayu, Magno, dan menggagas pasar papringan. Atas semangat revitalisasi desa, komunitas Sepedagi menggagas berbagai ide untuk meningkatkan nilai desa dengan memanfaatkan kearifan lokal desa itu sendiri. Seperti yang dilakukan di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Temanggung. Bersama para pemuda dusun, komunitas Sepedagi yang digawangi oleh Singgih menggagas ide untuk kembali membedah potensi desa. Mereka pun memulai langkah melalui pasar papringan, sebuah gelaran pasar tumpah yang diadakan di kebun bambu sekitar dusun. Area pohon bambu yang banyak sampah, mereka ubah menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati berbagai macam kearifan lokal desa. Event ini melibatkan seluruh warga dusun Ngadiprono. Mulai dari orang tua hingga anak-anak turut berpartisipasi dalam tiap rangkaian acara. Konsep pasar ini ingin menghadirkan kembali berbagai macam produk yang berasal dari desa. Mulai dari kuliner, kerajinan, hingga hasil kebun dan pertanian daerah sekitar. Sejak pukul 6 pagi, mereka sudah memadati komplek pasar hingga siang hari. Dengan adanya pasar tersebut, ekonomi masyarakat desa pun kini berkembang. Mereka mulai menyadari bahwa desa tempat tinggal mereka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk kehidupan desa yang lebih baik. Teman-teman, saya mau pamer. Saya juga punya sepeda bambu yang dinaiki oleh Presiden. Saya simpen, nggak mau saya pakai, saya gantung di dinding. Di belakang kamera saya, kalau saya lagi Zoom meeting, lagi jadi pembicara, semua orang langsung bilang, itu sepeda beneran atau itu anu aja virtual. Aku bilang, nih saya pegang, nih rodanya saya puter. Gitu, untuk membuktikan bahwa itu sepeda beneran dan semua mengagumi. Saya termasuk mengidolakan desain produknya Singgih Susilo Kartono. Ya. Ekspor juga sebenarnya mengsubsidi bangsa kaya yang sebenarnya nggak kaya. Tapi kembali dulu ke radio. Tadi Anda bilang bahwa itu adalah momen lompatan Anda. Kemudian Anda dikenal bukan oleh nasional tapi secara internasional dengan desain produk radio kayu. Tapi kan semua orang waktu itu ada juga mengkritisi bahwa dengan radio kayu ini akan terjadi banyak penebangan pohon. Tapi Anda menjelaskan bahwa justru ini untuk menjaga lingkungan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Jadi waktu saya mulai kegiatan membuat kerajinan kayu, itu waktu itu udah mulai ada isu namanya eco-labeling, sertifikasi kayu, dan itu sangat mahal. Saya waktu itu belum punya uang, kan setelah itu baru naik gitu loh. Sekarang punya uang? Ya lumayan lah. Tapi kelihatannya pakai sendal aja. Oke. Ya, jadi waktu itu saya coba berpikir apa sih maksud dari eco-labeling ini? Pelestarian sumber daya. Ya dasar wong desa gitu. Diakali, gimana caranya ya, maksudnya ini apa? Kalau pelestarian sumber daya kan sebenarnya sepanjang kita menanam kembali, itu sudah terjadi walaupun tidak ada sertifikasi. Nah saya selalu menceritakan apa yang saya lakukan itu ke klien-klien saya, ke partner-partner saya. Sehingga mereka melihat secara langsung apa yang saya lakukan. Membuat bibit kan gampang.
Dulu membuat bibit sonokling nggak ada yang tahu, ternyata cuma akar-akarnya aja dipotong, ditancepin ke situ dan dia tumbuh. Dan secara visual tuh nampak bagus. Saya membagikan ke masyarakat untuk mereka tanam sendiri. Itu pertama ya, saya menjawab bahwa sumber yang saya pakai, saya ganti melalui ditanam oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, craft, high craft, itu sebuah aktivitas yang hemat kayu, karena dia membutuhkan waktu lama untuk bisa mengerjakan dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan tinggi. Sehingga salah satu kunci pelestarian adalah bagaimana manusia itu mengkonsumsi sumber daya alam sesedikit mungkin tapi mendapat manfaat sebanyak mungkin. Satu batang pohon itu bisa menghidupi satu perajin selama lebih dari 10 bulan. Jadi satu batang pohon, hitungannya seperti itu. Jadi rasio-rasio seperti itulah yang sebenarnya kemudian saya dapat dan saya pelajari dan ternyata itu bisa. Dan produk Magno itu kemudian dikategorikan sebagai produk eco-friendly itu bukan oleh saya, oleh pasar. Pasar yang mempersepsikan begitu. Saya sebenarnya tidak mendesain produk itu menjadi eco-friendly produk, sebenarnya enggak. Jadi saya memilih kayu karena kayu itu material lokal, kemudian saya memilih kayu juga karena produk Magno itu sebuah kritik tentang overconsumerism. Jadi orang dengan semakin banyaknya produk cenderung untuk pakai buang, hubungan produk dengan user itu menjadi semakin berjarak, semakin tidak peduli. Kayu itu memiliki relasi emosional dengan kita. Beda dengan misalnya plastik atau beda dengan material lain. Jadi saya memilih hal-hal yang seperti itu. Kemudian ketika produk itu dibuat dengan craft, itu juga berbeda dengan produk yang dibuat dengan publik, yang dibuat dengan industri seperti itu. Kira-kira gitulah. Nah, kapan persisnya Anda kemudian melihat potensi bambu untuk menjadi sepedagi yang sekarang ini terkenal di dunia ini? Ya, ceritanya lucu juga itu. Jadi saya ini seorang desainer yang nggak pernah riset pasar. Karena alasannya sebenarnya sederhana, jadi riset pasar membutuhkan dana yang banyak, membutuhkan keahlian yang banyak. Dan yang kedua alasan saya adalah saya nggak mau ditarget oleh pasar. Saya nggak mau jadi sasaran pasar. Jadi saya nggak mau juga melakukan riset pasar. Saya membuat produk itu atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Triggernya bisa sangat banyak. Kalau sepeda ini triggernya karena saya kolesterol tinggi. Coba jelasin dulu. Jadi suatu saat, dulu itu saya suka ngeledek teman saya, sekarang jadi pejabat. Kalau dia habis makan, dia minum obat kolesterol. Saya nggak percaya, saya tinggal di desa kan, ya katakanlah makanannya sehat, tapi saya kurang olahraga terus terang. Suatu saat tes kolesterol dan ternyata tinggi, saya shock. Karena saya nggak pernah mengira seperti itu. Akhirnya saya nyari cara gimana menurunkan kolesterol dan untungnya saya menemukan bersepeda itu satu hal yang bisa dicoba. Problemnya adalah saya kalau olahraga biasanya bosen dan kemudian nggak olahraga lagi. Untungnya lagi 2 kali ini. Saya sudah bawa kamera, jadi waktu itu sudah tiba di masa depan, sudah bawa handphone. Ternyata fase istirahat yang paling bagus pada saat kita berolahraga adalah istirahat aktif, yaitu memotret. Sambil saya istirahat, saya memotret, hasil potretan itu saya bagikan ke keluarga ikut. Jadi itu jadi satu kegiatan olahraga yang seru. Nah karena background saya desainer, saya makin curiga ini ada apa-apanya di sepeda ini. Ya apa-apanya tuh karena dia sebenarnya sangat sederhana, hanya 2 roda, tanpa mesin, digerakkan dengan tenaga kita sendiri dan dia membuat sehat. Dan mirip sekali dengan radio. Radio itu menjadi sempurna karena nggak ada gambar. Sepeda menjadi sempurna karena nggak ada mesin. Seperti itu. Jadi radio karena nggak ada gambar, sepeda karena nggak ada mesin. Ya, dia menyehatkan seperti itu. Karena saya jatuh cinta dengan sepeda, saya mulai browsing di internet dan saya menemukan sepeda bambu. Yang membuat saya tertampar adalah sepeda bambu itu dibuat di Amerika. Dan kemudian saya tahu banyak dikembangkan di negara-negara yang sebenarnya nggak punya bambu. Ini sungguh menampar saya karena bambu itu material paling banyak dan paling mudah yang saya temukan di desa. Ya akhirnya
dengan perasaan rasa bersalah karena nggak mulai dari dulu gitu. Saya akhirnya mulai mengembangkan tahun 2013 dan tahun 2018 itu berarti 5 tahun ya. Sepeda itu udah jadi bagus dan dapat penghargaan di Jepang, di Good Design Award. Jadi sebenarnya nggak lama gitu kalau kita tekun seperti itu. Kira-kira gitu Bang. Menarik ya, jadi proses lahirnya ide atau gagasan bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, banyak sekali di antara anak muda yang saya lihat terlalu banyak berpikir ide apa yang aku akan kembangkan, mencari-cari ide macam-macam. Padahal kadang-kadang atau lebih sering ide itu ada di sekitar kita, cuma kita tidak melihat dengan spesifik. Apalagi kalau kita tidak punya mata hati, kita tidak bisa merasakan. Nah kalau kita bisa merasakan, kemudian melihat persoalan yang ada di sekitar kita bisa banyak menemukan ide-ide kreatif ya. Ini salah satu catatan dari saya. Mas Singgi, belakangan ini saya dengar ini santer sekali bahwa Anda tidak mau mengekspor sepedagi. Jadi waktu saya ini minta sepeda aja dari Mas Singgi itu bisa sampai 6 bulan nunggunya indennya. Saya bilang ini sombong sekali nih orang ya. Sementara kalau saya mau beli sepeda di mana aja hari itu bisa dapat. Tapi ini bilang tunggu dulu, aku bilang lah kita kan berteman. Iya, atau teman saya banyak katanya gitu kan. Jadi saya nggak istimewa teman-teman, sedih. Sehingga saya harus antri menunggu agar bisa mendapatkan sepeda yang saya bangga-banggakan tadi. Anda kan sering ya, mau dibilang mengekspor, tapi mau dibilang bahwa pasar Jepang itu sangat menginginkan sepeda gi ini. Jadi di Jepang itu banyak orang kepingin sekali bisa punya sepeda gi ini. Sepeda yang diproduksi oleh Mas Singgi. Nah, saya dengar belakangan Anda bilang enggak, saya enggak mau sepeda G ini diekspor. Padahal semua anak-anak muda kalau begini, wah kita ekspor, kita ekspor. Pemerintah juga mendorong, ayo ekspor, ekspor. Nah ini kan pemikiran yang enggak masuk akal. Ketika Anda bilang saya enggak mau ekspor, apa yang Anda pikirkan ketika bicara pasar di Jepang menginginkan sepeda Anda ini? Ya, waktu proyek saya Magno, saya waktu itu memang penasaran ekspor itu seperti apa sih gitu loh. Ekspor sebenarnya pada satu sisi bagus untuk kita membenchmark tentang kualitas dan kemampuan produksi ya, itu bagus. Tapi setelah itu saya mulai sadar dan mulai mendalami isu tentang sustainability, ekspor sebenarnya tinggi emisi karbon. Kemudian yang kedua, ekspor juga sebenarnya mengsubsidi bangsa kaya yang sebenarnya nggak kaya. Mereka bisa membeli produk kita. Karena apa? Karena standar biaya produksi itu di negara kita. Mereka nggak bisa membeli produk yang diproduksi di tempat mereka sendiri. Karena terlalu mahal. Jadi sebenarnya ekspor itu mengsubsidi negara yang sebenarnya kita anggap kaya, tapi sebenarnya nggak kaya. Saya lebih kaya, saya bisa membuat sepeda bambu saya sendiri, saya bisa mengkonsumsi sendiri. Kita sebenarnya lebih kaya, seperti itu. Ya ada banyak aspek ya. Kemudian yang ketiga adalah saya mulai melihat bahwa ketika sebuah negara melihat negara lain semata-mata sebagai pasar, yang terjadi mungkin sebagai contoh Jepang lah. Jepang itu melihat Indonesia sebagai pasar. Anda lihat aja, kita keluar sebentar aja lah. Anda akan menemukan 95% kendaraan bermotor itu merek Jepang. Kemacetan di Jakarta ini sumbernya karena Jepang memproduksi dan melihat pasar di Indonesia. Seperti itu. Kemudian saya berpikir bahwa kalau dalam konteks sepeda bambu, Jepang itu punya bambu. Jepang punya tradisi bambu yang tua. Jepang punya teknologi pengolahan bambu yang jauh lebih maju dari kita. Jepang punya brand Shimano, part sepeda yang terkenal di seluruh dunia. Jepang punya semua teknologi yang bisa membuat sepeda bambu terbaik di dunia. Jepang punya sekolah desain sepeda, satu-satunya di Asia. Jadi saya berpikir dan saya bilang ke mereka, kamu harusnya bikin sepeda bambu terbaik di dunia, karena yang mampu itu kamu, bukan saya. Jadi saya dalam hal ini tidak harus bersaing dengan mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa kamu sebenarnya harusnya jadi yang terbaik. Dan itu tidak membuat saya kalah. Justru membuat saya merasa bahwa
kita ini setara seperti itu. Kamu dipecat atau berhenti dengan hormat? Saya resign Bang, saya resign karena dan pulang kampung. Karena saya punya hutang. apa itu, hutang apa? Jadi hutangnya itu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Baik, ini waktunya kita akan mengundang tamu kita berikutnya. Ini yang saya bilang tadi, pemikiran, pemahaman, dan keputusannya untuk kembali ke desa mungkin tidak terlalu masuk di dalam logika berpikir kita yang sederhana ini. Atau yang pada umumnya kita tahu bahwa banyak anak-anak mengejar karir, mengejar pekerjaan, penghasilan masa depan itu di kota ya. Nah, teman kita yang satu ini berasal dari desa dan kemudian punya kesempatan ya untuk berkarya, bekerja di sebuah perusahaan multinasional, tapi memilih untuk kembali ke desa. Siapa dia? Mari kita sambut Aang Permana. Aang Permana. Aang, apa kabar? Sehat-sehat Bang. Iya, kamu bawa apa ini? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh-oleh apa ini? Coba jelaskan. Ini produk-produk yang kita produksi Bang. Oh, Ada ikan, ada kentang, ada teri, ada segala macam. oke. Ini si petek. Si petek. Si petek crispy ikan, si petek ikan tabur. Apalagi nih? Ya, dan lain-lain ya. Ada juga apa ini? Ada kentang, Oh, Mustafa. kentang. Hmm. Ini teman-teman. Jadi nanti cerita ya. Yap. Bagaimana kamu memilih dengan sengaja, bukan karena kecelakaan ya, untuk tinggal di desa, berkarya di desa, dan go internasional juga dari desa. Silakan duduk kalau gitu. Aang, tadi aku cerita ke teman-teman bahwa kamu pernah setelah lulus ini ya, setelah lulus IPB, kamu pernah bekerja di perusahaan asing. Ya. Perusahaan apa itu? Perusahaan oil and gas. Oke, miliknya negara mana? Miliknya Timur Tengah. Oke. Berapa lama kamu kerja di situ? 2 tahun. Sebagai apa? Environmental spesialis, jadi sebagai lingkungan. Oke, tugasmu apa itu di situ? Tugas saya itu dalam 1 bulan itu 2 minggu di kantor, 2 minggu di lapangan Bang. Jadi keliling-keliling Indonesia, hampir semua provinsi di Indonesia selama 2 tahun itu saya sudah kunjungin gitu. Jadi kerjaan saya keliling-keliling Indonesia, pulang ke kantor, bikin laporan, jalan-jalan lagi. Jadi kalau ada istilah itu hobi yang dibayar, jalan-jalan tapi dibayar. Jadi kerjaan saya itu karena di lingkungan background saya di perikanan, jadi neliti terumbu karang, nyelam. Saya ke Raja Ampat, ke Natuna, ke laut-laut yang indah di Indonesia itu. Yang orang lain datang harus bayar, saya datang dibayar. Dibayar. Nah, masih ada lowongan nggak itu? Teman-teman ada yang mau lamar ini? Ini hobi yang dibayarin atau kesenangan yang dibayar ya? Oke, jadi itu pekerjaanmu. Iya, 2 tahun. selama 2 tahun. Dan kemudian kamu memilih berhenti. Kamu Memilih dipecat atau berhenti dengan hormat? Saya resign Bang, saya Resign resign karena? dan pulang kampung. Karena saya punya hutang. Apa itu, hutang apa? Jadi hutangnya itu berapa katanya? Jadi hutangnya itu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Karena saya dari kecil dibantu banyak orang, saya sekolah menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi kemana-mana itu saya harus pakai itu tuh. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, semuanya didanai oleh beasiswa. Jadi banyak banget orang yang baik ke saya Bang. Orang ngasih uang ke saya, ngasih bekal ke saya dan segala macam. Beasiswa ini ukurannya karena miskin. Karena miskin ketika di IPB itu saya dapat dari awal masuk sampai lulus dapat 8 beasiswa. 4 untuk kategori beasiswa kurang mampu, 4 untuk kategori beasiswa berprestasi. Baik ya. Kenapa sampai harus ada keterangan tidak mampu tadi? Karena kalau misalkan sekolah kita harus bayar Bang. Tapi kalau misalkan pakai SKTM itu jadi digratiskan gitu. Orang tuamu nggak mampu membayar uang sekolah, uang kuliah? Iya, karena dari awal itu
di kampung saya Bang, proyeksi anak muda itu lulus SMP udah paling top. Udah jadi, apalagi kalau misalnya anak muda di desa saya bisa sekolah SMA, itu sudah jadi calon mantu idaman. Jadi saking jarangnya orang yang mau kuliah gitu. Ini di kampungmu ya? Lulusan STM atau SMK Udah, masuk kategori itu? Kategori calon mantu idaman. Alamatnya di mana? Oke, terus? Ya, Jadi pendidikan di sana relatif rata-rata rendah ya? Iya. Jadi kalau udah SMA udah top. Udah Itu top. karena apa? Karena ya pertama karena mungkin nggak ada wawasan harus melanjutkan pendidikan gitu kan. Jadi SMA udah bisa kerja ya udah gitu. Kayak gitu. Nah, tapi karena orang tua saya nggak mampu, terus saya dapat sekolah SMA saya itu di sekolah milik Pemprov Jawa Barat, namanya SMA Plus Yayasan Dharma Loka. Jadi di situ itu kumpulan anak-anak SMP yang tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Jadi di sana itu saya di sekolah itu di asrama Bang. Jadi pulang itu setahun cuma 2 kali. Jadi sekolah di situ, terus dapat wawasan di situ. Dan untungnya alumni-alumni kita itu banyak yang kuliah. Dari situ ada wawasan kalau misalkan strategi atau cara memutus rantai kemiskinan keluarga paling cepat adalah dengan pendidikan. Jadi dari situ saya punya itikat bahwa kalau misalkan saya mau memutuskan rantai kemiskinan keluarga, harus terus belajar, harus terus sekolah sampai jenjang sarjana. Kayak gitu. baik, menarik. Mas Singgi, aku tadi tertarik ya. Mas Singgi kan pulang ke kampung, kemudian membuat Radio Magno, membuat Sepedagi. Dan tadi aku cerita bahwa waktu aku ke sana teman-teman itu bisa melihat keterampilan anak-anak desa. Jadi anak-anak desa ini bagaimana sumber daya manusia ketika Mas Singgi balik ke kampung dan membuat Radio Magno. Keterampilan mereka sebagaimana dan kenapa kok bisa sekarang membuat sepeda dengan standar internasional? Ya, desa itu sebenarnya potensinya luar biasa dan proyek yang saya buat di desa itu sebenarnya saya juga sering nyebut sebuah eksperimentasi tentang potensi desa. Kuncinya cuma satu, keseriusan aja. Kalau kita serius nggarap, serius mendampingi, serius melatih, itu pasti bisa. Syarat masuk jadi perajin saya bukan pendidikan, dari SD sampai SMA boleh, asal bisa baca dan mengikuti pelatihan yang diikutsertakan dan tahan dimarahin. Karena saya terus terang galak. Saya pernah membanting suatu produk itu di depan perajin saya karena saya bilang, saya lebih senang produk ini saya banting depan saya sendiri daripada oleh customer saya. Banting oleh customer. Karena sebenarnya orang desa perlu ditapuk juga bahwa kamu mampu sebenarnya. Gitu. Kadang mereka nggak mau dan mereka sudah mematok standar yang rendah. Ini yang sebenarnya harus ditapuk tadi. Kalian berangkat pagi-pagi udah macet. Ya. Negara ini memberikan subsidi BBM yang sia-sia itu berapa triliun. Jadi kalau teman-teman di kota nggak punya kesadaran seperti ini, negara kita lama-lama bangkrut untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, kembali ke Aang. Aang, tadi kan belum jelas kenapa kamu berhenti dan kembali ke desa. Apa yang membuat kamu berhenti dan kembali ke desamu? Tadi Bang, jadi pertama saya ngerasa bahwa saya punya hutang budi karena sudah banyak banget orang yang baik ke saya. Jadi saya kalau ketemu orang tuh, kayaknya tuh orang tuh baik banget ke saya tuh. Ngajarin saya segala macam, nggak tahu, kasihan kali ya. Ngeliat saya gitu. Nah, saya jadi kayak punya hutang, saya juga harus bisa membalikan apa yang saya dapatkan ini. Saya tuh semacam, ini tuh investasi, saya didanai oleh pemerintah, oleh orang-orang sekitar gitu kan, untuk bisa sekolah, untuk bisa berada di posisi ini. Setelah itu cuman saya nikmatin sendiri. Jadi saya kerasa, kok hidup saya kurang bermanfaat ya gitu. Dengan pulang lagi ke desa, minimal bisa saya membuat sesuatu yang itu bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Karena tadi Pak, pengalaman saya ketika kerja itu, saya ke Padang lihat ada ikan bili, ke Kalimantan ada ikan seluang, ke Gorontalo ada ikan rawa.
Di Jawa tuh ada ikan wader. Nah, setiap daerah saya melihat potensi ikan itu punya nilai jual. Sedangkan daerah saya ada namanya ikan petek, hanya dibuang begitu saja gitu. Saya cerita waktu itu, kalaupun dimanfaatkan hanya sebagai pakan bebek gitu kan. Cuman buat itu gitu. Padahal Karena ikan ini kenapa? pertama bau amis, yang kedua banyak durinya. Nah, padahal kan solusinya setiap yang ada di air itu halal dan bisa dimakan, kecuali kapal selam kan kayak gitu. Iya, empek-empek kapal selam juga dimakan. Dimakan ya kalau di Palembang. Nah, akhirnya coba kita inovasi buat sesuatu dari ikan itu gitu. Awalnya ya nggak gampang memang. Door to door ke warung-warung, ke toko oleh-oleh gitu kan. Sampai akhirnya tadi karena banyak banget orang yang baik ke saya, diajarin lah cara jualannya, diajarin cara ngedesain segala macam sampai akhirnya kayak gini. Dan menariknya adalah ketika saya kerja, saya paling cuman bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar, mungkin paling kayak office boy atau misalnya cleaning service, itu pun sebulan sekali kalau gajian. Tapi ketika saya pulang ke desa, saya buat sesuatu walaupun kecil, itu bisa, hari itu saya kerja, hari itu ada orang lain yang terberdayakan. Dan saya punya wawasan bahwa lebih baik saya menjadi mesin kecil daripada menjadi baut kecil di mesin yang besar. Artinya apa? Kalau misalnya saya kerja di perusahaan besar, kalaupun saya resign, ada orang lain yang bisa gantikan gitu Bang. Tapi kalau saya membuat mesin kecil, artinya ada mesin baru yang bisa berproduksi, yang itu bisa menjadi menambahkan produktivitas buat ya minimal bangsa dan negara, minimal dari desa lah kayak gitu. Nah, tadi yang menarik adalah ikan petek ya. Ikan petek ini adanya di mana ini? Nah, adanya di daerah saya Bang, di Danau Cirata, Cianjur, Jawa Barat. Jadi nelayan-nelayan ambil ikan itu untuk apa? Tadinya nggak dimanfaatkan. Jadi Danau Cirata itu lumbung ikan air budidaya, ada ikan mas, ada ikan nila gitu. Nah sedangkan ikan petek ini itu ikan yang hidup di alam liarnya, tidak dimanfaatkan. Jadi kalaupun diambil itu dibuang. Untuk pakan ternak tadi, untuk bebek gitu ya. Nggak ada orang yang memanfaatkan. Ya. Tapi kemudian bagaimana kamu melihat bahwa ini ternyata adalah mutiara yang terpendam? Ya karena tadi bahwa di Padang tuh ada ikan bilis, di oleh-oleh harganya tinggi, di Jawa ada ikan wader harganya tinggi. Nah ikan ini pun kalau misalnya kita bisa olah terus kita jual dengan dengan inovasi yang bisa kita lakukan, itu juga punya nilai jual. Dan kamu apakan itu ikan-ikan itu? Saya buat crispy ikan yang kayak tadi, saya buat. Kok bisa tahu formula untuk menghilangkan duri dan bau? Pertama bau amis, itu sesimpelnya adalah bau amis itu dihasilkan dari lendir ikannya. Jadi kita pakai ramuan rempah-rempah untuk menghilangkan lendirnya, dari situ sudah hilang amisnya. Terus kita goreng kering garing pakai tepung, akhirnya duri-durinya bisa rontok. Nah, dari situ yang menarik bisa belakangan ini dilakukan lagi riset dan bukan cuma protein ya. Ya. Bukan cuma protein, tapi apa yang membuat orang atau perempuan hamil jadi lebih sehat kandungannya? Kalsium. Karena kan semuanya kita makan, tulang-tulangnya semuanya dimakan. Jadi proteinnya tinggi, kalsiumnya juga tinggi. Nah, dengan dua informasi itu menjadi keunggulan kita dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Makanya kalau misalkan potensi itu, harta karun itu kalau misalnya kita serahkan semuanya ke orang desa, itu mungkin sampai sekarang ikan itu ya hanya sebatas limbah aja. Makanya kalau misalkan, apalagi teman-teman anak-anak muda di sini sudah belajar, banyak banget wawasan, banyak banget jaringan. Kalau misalkan melihat ada potensi pulang lagi ke desanya, kalau punya desa ya, itu saya kira akan bisa menjadi sebuah karya yang bisa sangat bermanfaat. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena nanti aku kasih kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bertanya mewakili teman-teman yang lain ya, karena nggak bisa semua yang bertanya. Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Indonesia, negeri maritim indah dan mempesona. Sumber daya baharinya yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa merupakan aset dan kekayaan bangsa. Namun, sayang, masih banyak komoditas perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Harusnya, potensi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, si
Sipetek hadir dengan misi yang tinggi, memberikan nilai tambah komoditas ikan lokal yang terbuang menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa. Sulit memang, capek sudah pasti. Namun, bersama nelayan, ibu-ibu desa, dan para UMKM, Sipetek terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggulan yang dibutuhkan pasar dan menjadi solusi cerdas bagi para ibu dalam menyediakan menu makan ikan yang praktis tinggal makan. Seperti crispy ikan, abon tuna, teri kentang, sambal tabur ikan toa, udang rebun kentang, dan produk olahan ikan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kami mengembangkan sistem kemitraan online yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai mitra reseller di berbagai kota di Indonesia. Berkat keunikan dan model bisnis sosialnya, Sipetek telah diliput oleh berbagai media nasional serta mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Harapan kami pada negeri ini sungguh besar, terutama pada sosial ekonomi masyarakatnya. Ke depan, Sipetek akan terus berkarya untuk memajukan Indonesia dari desa dan bersinergi untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun global. Sipetek hanyalah satu dari puluhan bahkan ratusan potensi yang ada di desa-desa di Indonesia. Kami yakin bahwa jika potensi itu dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan warganya, tentu Indonesia akan menjadi negara besar. Seperti kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya hanya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Walaupun jalan usaha ini terjal, jalan bisnis di desa itu terjal, tapi saya tetap harus berjuang di sini. Kenapa? Karena kebahagiaan yang saya dapatkan di desa itu jauh lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan gaji setiap akhir bulan di kota gitu. Baik, ini waktunya mahasiswa bertanya ya, mewakili temannya. Ini sudah ada 2 penanya yang kami kurasi. Yang pertama namanya Teresia Sekar Kinanti, jurusan Digital Journalism, Fakultas Ilmu Komunikasi. Teresia, oh ini Teresia. Silakan di sini Teresia. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. Nama saya panggil aja Kinanti. Saya mau bertanya, jadi saya tadi di tempat duduk saya terkagum-kagum dengar ceritanya Pak Aang dan juga Pak Singgih. Jangan Pak. Oh jangan ya? Kakak. Oh, kakak. Kakak Aang dan kakak Singgih gitu. Nah yang jadi pertanyaannya bagi saya adalah saat ini kan sebagian besar teman-teman ini banyak yang merantau gitu, merantau ke kota besar gitu. Nah, tapi nggak semuanya bisa kembali seperti Kak Aang dan juga Kak Singgih itu. Nah, untuk apa kerugiannya bagi Indonesia ketika banyak teman-teman yang dari desanya memilih untuk menetap dan bekerja di kota-kota besar dibanding tinggal di desanya gitu, kembali ke desa seperti itu. Kalau dari saya, kalau ada 1 juta, kita punya 1 juta rupiah, terus kita kasih ke teman-teman yang ada di kota, mungkin akan digunakan untuk tambah-tambah buat beli HP ya. Tapi kalau misalkan 1 juta itu saya bawa ke desa, itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk biaya hidup anaknya sekolah, untuk biaya hidup makan keluarganya, dan untuk bisa kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi artinya kenapa saya akhirnya memutuskan ke desa dan kenapa saya mengajak teman-teman untuk ke desa, mungkin kita punya aksi atau misalkan kegiatan yang sama antara di kota dan desa, tapi menurut saya impact yang bisa kita berikan itu jauh lebih tinggi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang ada di desa. Itu perspektif saya, karena saya
sudah punya 2 pengalaman, 2 tahun saya kerja, tahu sebagai karyawan seperti apa, kondisi karyawan seperti apa, kondisi di kota seperti apa. Dan saya sekarang menekuni dan tinggal di desa, artinya apapun yang bisa kita kerjakan sekecil apapun di desa itu ternyata impactnya sangat tinggi banget gitu buat masyarakat di desa. Jadi saya bisa bayangkan kalau misalnya anak-anak muda di sini punya potensi yang jauh lebih baik, punya kreativitas, punya ide, pulang ke desa melakukan sesuatu kecil aja. Bayangkanlah si Petek itu hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan komoditas gitu. Dan hanya 1 orang, Ahang Permana yang intelijensianya dibandingkan teman-teman jauh lah di bawah gitu. Mungkin teman-teman lebih pada pintar dari saya. Dan ketika ada keinginan untuk pulang ke desa, bisa memberikan dampak yang lumayan signifikan. Apalagi teman-teman yang jauh lebih pintar, teman-teman yang jauh lebih kreatif, kalau misalkan itu dimanfaatkan, pulang ke desa, bangun daerahnya, kita bisa saksikan Indonesia Emas 2045, kita bisa song-song sebagai para pelaku penggerak Indonesia Emas 2045. Setuju, 1000%. Ya. Ketika anak-anak muda desa kemudian bersekolah ke kota dan tidak pulang, ini yang disebut brain drain. Jadi banjirnya pemikir ke kota dan desa itu kemudian kehilangan para pemikirnya. Tadi sudah dibuktikan dengan hanya Kak Aang, ya, bukan Pak Aang. Kak Aang ini kembali dan mengurus ikan kecil ya. Itu suatu potensi yang hanya dari satu ikan seubil itu bisa menjadi sesuatu yang raksasa gitu. Jadi bayangkan ada 10, ada 100 bisa kembali ke sana. Apa yang saya lakukan sebenarnya sebuah kesadaran bahwa yang membutuhkan pengetahuan yang dipelajari di perguruan tinggi itu yang membutuhkan ya lebih butuh itu adalah desa dan daerah. Dan sekarang ini sebenarnya sebuah momentum yang sangat pas ketika teknologi informasi dan komunikasi itu sudah dan akses transportasi itu sudah sangat terbuka. Jadi kalian tinggal dimanapun, Anda bisa sebenarnya survive dan bermanfaat bagi sekitar, seperti itu. Kalau saya sebenarnya ukurnya sederhana aja. Pagi hari saya sepedaan dari jam 6 sampai jam setengah 8. Sepedaan di tempat yang indah permai, dengan sepeda buatan saya sendiri. Sepeda yang mendapat penghargaan internasional. Loh, sombong lah orang desa sama orang kota. Sementara sedih sekali kan kalian, orang kota ya. Ya. Kalian berangkat pagi-pagi udah macet. Ya. Negara ini memberikan subsidi BBM yang sia-sia itu berapa triliun. Jadi kalau teman-teman di kota nggak punya kesadaran seperti ini, negara kita lama-lama bangkrut untuk sesuatu yang sia-sia. Ya tentu pulang ke desa nggak gampang lah. Anda harus cari bekal di kota. Tapi yang terbaik yang Anda dapat di kota adalah Anda itu bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau saya lihat fondasi Indonesia itu desa, bukan kota. Kita punya hampir 80.000 desa. Bayangkan kalau itu berkembang dengan sangat baik. Saya kira mungkin seperti itu ceritanya. Baik, kita berikan aplaus. Dan Kinanti, karena kamu sudah mewakili aku, jadi kamu dapat kenang-kenangan dari aku, ya. Yang pertama aku mau kasih lihat buku yang diterbitkan oleh Kick Andy, ya. Di sini bahagia berbagi dalam keberagaman dan salah satu ada Kang Aang. Nah, silakan kamu baca lebih lengkap ya. Habis itu nggak usah tanya-tanya dia lagi. Kemudian ada buku. Waduh, ini ganteng sekali orangnya ini ya. Tapi kok botak ya? Ya, The Untold Story tentang cerita di balik layar Kick Andy. Jadi banyak cerita yang tidak kalian tahu ada di buku ini. Dan itu kamu dapatkan dengan perasaan bahagia. Kalau bahagia. Dan kamu dapat lagi nih, sama seperti aku, kamu dapat hoodie. Apa namanya? Hoodie ya. Pakai supaya kelihatannya kamu betul-betul jadi host Kick Andy ya.
Oke, terima kasih Kinanti ya. Sampai jumpa lagi di desa ya. Nah, Mas Singgi, tadi belum selesai ya soal Jepang. Tapi kalau kita lihat kembali ya, saya untuk mendapatkan sepeda tadi kan sulit ya. Sebenarnya sepeda ini siapa yang beli atau siapa yang berminat ini? Bisa diceritakan kok sampai aku mau pesan aja susahnya setengah mati. Saya sebenarnya orang yang melakukan sesuatu tidak juga riset pasar. Jadi saya percaya aja kalau kita bikin barang bagus, dia akan ada yang membeli, seperti itu. Pembeli-pembeli awal dari sepeda bambu itu adalah para arsitek. Jadi hampir semua arsitek top di Indonesia itu punya sepeda Ki. Kemudian ya para penggemar sepeda. Dan Bang Andino ya. Aku pengagum. Nah, ini teman-teman. Oh, boleh tanya harga nggak? Kisaran harga. Oh, harganya berapa kisarannya? Harga sepeda itu saya memberi harga frame-nya aja karena sebenarnya prinsipnya saya bikin frame ya. Part yang lain itu kan industri sepeda semuanya membeli Kalau udah partnya. dirakit udah jadi yang cantik itu berapa? Yang Tergantung paling murah? partnya, tapi frame-nya, harga frame-nya kalau yang reguler atau saya sebut sekarang premium, itu harganya 5 sampai 7,5 juta. Frame-nya saja, belum ada roda, belum ada pedal, belum segala macam. Cuma bisa buat kuda lumping. Oh, jadi kita naiknya begini dan jalan di tempat itu. Kalau jadi Untuk- full bike ya tergantung partnya. Ya, Kalau tapi kisaran harga kalau udah jadi itu berapa sampai berapa? Kalau enak dipakai ya sekitar 12 juta, 15 juta oke. Oke. Tapi yang kedua mungkin perlu saya ceritakan, jangan dipotong dulu. Saya mau naik sepeda soalnya mau pulang. Penting soalnya. Ketika saya bikin sepeda bambu, itu tujuannya kan memang mengangkat nilai bambu. Karena orang sebenarnya melecehkan nilai bambu. Bambu itu selalu dipersepsikan murah, selalu dipersepsikan nggak kuat, cepat rusak. Pertanyaan wajib itu kuat dinaiki nggak? Itu wajib, pertanyaan wajib. Ya patah nggak? Kedua dimakan rayap nggak? Itu dua pertanyaan wajib. Kemudian persepsi semua orang tentang bambu itu murah. Ketika saya membuat sepeda bambu, saya bisa satu batang bambu itu bisa dibuat 5 frame. Satu batang bambu harganya paling sekitar 100.000. Dihitung aja 5 kali 7,5 juta, nilai tambahnya akan banyak, itu mengalir pada yang bikin ya, karena itu dikerjakan dengan handcraft. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan bagi saya adalah banyak yang pengen beli, tapi nggak punya uang cukup. Sementara bambu kan material rakyat. Jadi maka itu kemudian saya melahirkan sepedagi affordable, sepedagi yang terjangkau, yang harga full bike 5 juta. Jadi itu nggak cuma buat kuda lumping, itu bisa dinaiki 5 juta full bike. Kalau kita bisnis, cobalah peduli juga pada orang-orang yang seperti itu. Karena sebenarnya menurut saya orang yang menabung lama, orang yang pendapatannya sedikit, itu menikmati sesuatu jauh lebih lama dan lebih nikmat daripada orang yang dapat duit seabrek dan dengan mudah dan tanpa terasa itu seperti itu. Saya pikir hal-hal seperti itu. Ini sepeda yang disebut Goro itu, gotong royong. Gotong royong Nusantara itu ya. Ya. Saya pesan 2 ya, jangan dikasih orang ya. Siap. Ya. Siap. Soalnya susah ini, tapi saya punya yang lebih keren tadi yang dipakai Presiden ya, Jokowi. Baik, kembali ke Aang ya, Aang. Karena ketika kamu datang ke sana, pemikiranmu kan bukan bagaimana mencari untung mendapatkan gaji lebih besar dari apa yang sudah kamu dapatkan di perusahaan asing itu. Kamu melihat ada orang-orang di sekitar situ yang membutuhkan sebenarnya peningkatan taraf hidup. Kemudian tadi kan nelayan-nelayan di sana kan menganggap bahwa ikan petek ini hama atau limbah yang dibuang begitu saja, tapi di tanganmu itu kan disentuh demikian rupa terjadi pemberdayaan. Kemudian apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di tempatmu ketika si petek ini tumbuh dan berkembang bahkan sampai diekspor tadi? Oke, baik Bang. Jadi ketika saya masih kerja, kalau saya pulang ke kampung ngobrol gitu ya sama warga desa itu, saya suka tanya,
kerjanya gimana sih sekarang sekarang itu kalau misalkan bapak-bapak ke sawah itu berapa sih gitu kan upahnya segala macam. Nah, buat teman-teman, saya tuh tinggal di desa kecil di Cianjur, pinggir danau ya. Jadi rata-rata di sana itu bukan petani, tapi buruh tani. Beda ya. Kalau petani itu dia yang punya lahan banyak gitu ya. Kalau buruh tani itu dia datang ke sawah, terus dibayar gitu dari jam sekian sampai jam sekian. Nah ternyata dibayarnya itu cuma 35.000, 50.000 lah paling mahal. Itu harus cukup untuk membiayai makan keluarganya, anaknya sekolah dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya kita flashback teman-teman lah di sini gitu kan, 50.000 buat ngopi aja kurang. Kopi berapa? 80.000 kan? Kurang lah gitu ya. Kurang gitu. Jadi ketika itu dibawa ke desa justru sangat bermanfaat gitu. Nah dari situ ketika kita buat buat usaha walaupun kecil gitu skalanya, tapi itu bisa memberdayakan ibu-ibunya. Jadi bapak-bapaknya itu tetap ke ladang, ke sawah, ibu-ibunya daripada nonton sinetron atau misalkan ngegosip, ikut mengolah ikan gitu di tempat saya. Jadi dari situ ada 2 pemasukan dari suaminya dan dari ibu-ibunya. Dan syarat untuk kalau tadi syarat untuk masuk ke Pak Singgi kan harus kreatif segala macam gitu kan. Tidak dilihat dari pendidikan. Kalau di tempat saya syaratnya itu Bang, harus sudah di atas 45 tahun. Jadi sudah harus sepuh atau janda. Berarti aku harus ngelamar di situ ya. Walaupun bukan janda. Tapi ketemu yang usia tadi ya. Bukan berarti Kang Aang ini suka sama ibu-ibu ya, bukan. Saya pikir bahwa kalau anak-anak muda mereka masih bisa kerja di toko, di pabrik. Tapi kalau ibu-ibu sudah sangat sepuh, sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Nah dengan mereka kerja di tempat kita itu tadi bisa menambah penghasilan. Jadi kalau misalkan sore-sore saya di rumah gitu, di saung, saya ada saung. Ada anak kecil tuh pulang sekolah gitu kan. Dia pakai seragam yang agak baru gitu. Dia sombong ke saya tuh. Lihat nih seragamnya baru gitu, baru dibeli nenek. Kemarin neneknya gajian. Sekarang pertanyaan itu anak-anak tuh sombong sangat bahagia kan. Pertanyaan lebih bahagia mana anak-anak atau saya? Saya lebih bahagia ketika ngelihat anak-anak itu bahagia. Jadi berapa sih harga seragam sekolah gitu? Paling mungkin ya 70.000 atau 100.000. Tapi kebahagiaan itu tidak ternilai gitu. Dan itu yang akhirnya menguatkan saya, oke, walaupun jalan usaha ini terjal, jalan bisnis di desa itu terjal, tapi saya tetap harus berjuang di sini. Kenapa? Karena kebahagiaan yang saya dapatkan di desa itu jauh lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan gaji setiap akhir bulan di kota gitu. Jadi itu yang meyakinkan bahwa sepahit apapun perjuangan, karena membangun usaha itu disclaimer ya, enggak gampang gitu, sulit, tapi bisa gitu. Bukan gampang karena banyak banget Bang teman-teman yang akhirnya Kang saya ikutan resign, saya pulang ke desa gitu. Beberapa bulan kemudian Kang susah ya jualannya gitu. Saya mau balik lagi kerja gitu. Karena kenapa? Memang susah gitu. Tapi bisa gitu. Kayak gitu Bang. Baik. Nah di Jepang apa yang terjadi ketika Anda kayak tidak mau mengekspor, Anda ingin membuat sepeda di sana dan mengajak orang-orang Jepang untuk kembali ke desa? Apa yang terjadi? Baik, di ujung ini tadi sedikit penjelasan dari Mas Singgi soal di Jepang situasinya. Ini kan menarik ya teman-teman, kita lagi bicara mengenai apakah desa itu menarik untuk kita jadikan tempat kita mengabdi, tempat kita berkarya, tempat kita hidup, tempat kita kemudian menunjukkan prestasi kita. Nah di Jepang apa yang terjadi ketika Anda kayak tidak mau mengekspor, Anda ingin membuat sepeda di sana dan mengajak orang-orang Jepang untuk kembali ke desa? Apa yang terjadi sebagai contoh Jepang ini? Ya Jepang ini industrialisasinya luar biasa dan kalau yang namanya desa tidak ada anak muda itu memang tidak ada sama sekali. Jadi tinggal pak-pak dan mbah-mbah itu loh. Nggak ada kakak, nggak ada kakak. Itu di Jepang kondisinya di sekarang. Jepang, apalagi anak-anak. Sekolah-sekolah desa tutup dan yang namanya sekolah desa di Jepang itu kalau sama SMA di sini bagusan di sana. Keren lah seperti itu. Dan itu
ditutup dan nggak dipakai. Dan itu ratusan. Kalau lihat infrastrukturnya, pertanian, listrik, dan segala macam bagus lah. Perumahan bagus. Alamnya terjaga, tapi nggak ada orang. Dan saya bilang ke teman-teman di sana, ini 10-20 tahun lagi desa ini akan hilang. Seperti itu. Terus itu juga sebenarnya tidak hanya terjadi di Jepang. Di hampir semua yang berkembang menjadi negara industri, desa-desanya mengalami degradasi. Indonesia juga mulai mengalami seperti itu. Jadi gerakan saya sebenarnya mengajak ke sana karena apa? Karena kan cerita tadi bercerita tentang sesuatu yang seru, yang indah, yang bahagia, dan ada di desa. Dan saya juga membuktikan bahwa prestasi desain terbaik di Indonesia diwakili oleh desa. Nyombong lagi ya, maaf, wong desa. Magno menjadi Product of the Year tahun 2009 di Design Museum di London. Satu-satunya produk Indonesia di Design Museum itu dari, catat ya, Desa Kandangan. Tepuk tangan untuk Desa Kandangan. Kemudian prestasi di ajang Good Design Award di Jepang yang tertinggi diraih oleh Sepedagi Bambu Baik, Gold Award tahun 2018. Sekarang yang tertinggi baru di Gold Award, The Best 20. Dan itu sekali lagi dari desa yang sama, Desa Kandangan. Dari orang yang sama. Orang yang sama. Terus yang lebih penting buat kita adalah bahwa semua itu justru berangkat dari kondisi yang ada di situ. Karena perbedaan itulah yang membuat dia kemudian dihargai. Karena berbeda itulah kemudian kita bisa menjadi setara. Karena dia dibuat dari kayu dengan kerajinan tapi dikerjakan dengan baik. Karena dia dibuat dengan bambu, dengan isu revitalisasi desa. Dan tidak ada industri sepeda lain yang punya embel-embel revitalisasi desa. Sepedagi kemudian memenangkan seperti itu. Jadi Indonesia punya desa dan saya yakin kalau kita percaya diri bahwa Indonesia memajukan desa, Indonesia akan menjadi negara yang maju di dunia, negara besar. Setuju. Baik, Mas Singgi dan Kang Aang. Di ujung ini aku minta closing statement. Apa catatan penting yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang sekarang lagi menimba ilmu, sekarang lagi menentukan atau merancang masa depan, karir ya. Apakah ini mau di desa, di kota, bidang apa dan seterusnya. Apa pesan yang Aang mau sampaikan untuk teman-teman yang ada di sini? Oke, kalau buat teman-teman yang punya ketertarikan ke desa, tadi saya sampaikan bahwa si Petek ini atau Aang ini hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan potensi ya, apalagi teman-teman lebih pintar. Kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan untuk memberdayakan di desa, solusinya adalah banyakin jalan-jalan. Jalan-jalannya jangan ke luar negeri, tapi jalan-jalannya ke desa yang pertama. Yang kedua coba lihat potensinya, apakah itu kuliner, apa itu craft, apakah itu fashion. Terus yang ketiga adalah coba kolaborasi gitu. Karena saya melihat bahwa anak-anak muda ini pertama keunggulannya melek teknologi, kreatif, cepat belajar. Tapi kekurangannya cepat bosenan dan nggak sabaran. Nah kalau misalkan teman-teman bisa kolaborasi, teman-teman nggak mulai dari nol. Tapi lihat ada potensi UKM di sana, teman-teman kolaborasi, bantu pasarin lewat digital. Karena kan teman-teman melek digital, banyak sekali platform digital yang bisa dimanfaatkan. Dengan kayak gitu, teman-teman bisa langsung punya bisnis, kalau misalkan punya bisnis, punya pemberdayaan, dan yang paling penting adalah teman-teman punya dampak yang signifikan untuk memajukan Indonesia dari desa. Setuju lagi. Baik, teman-teman, itu inti dari episode kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kemudian menggoda ya, menggoda hati, pemikiran Anda semua ya, bahwa peluang itu tidak hanya ada di kota. Kemudian apa yang disampaikan lepas dari sedikit guyonan, tapi memang desa ini punya potensi yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita mengelolanya dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Nah, bagi teman-teman tadi yang nonton episode ini tidak dari depan, tidak dari awal, jangan khawatir karena kami akan menayangkan ulang episode ini di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah yaitu melalui benihbaik.com. Ini sebuah platform untuk menggalang dana, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita. Kali ini saya hendak mengajak Anda untuk membantu ya seorang pemuda bernama Adi yang saat ini sedang membangun wadah edukasi untuk anak-anak dan masyarakat di desa pada Herang, Kabupaten Majalengka. Adi ini seorang penggerak dalam berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Cirebon Raya ya sejak 2015. Dia melihat di desa pada Herang di Majalengka itu banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, dan karena itu dia mendirikan rumah edukasi, dan dia berharap dengan rumah edukasi ini anak-anak mempunyai alternatif pendidikan untuk mengembangkan diri dan potensi mereka. Tapi seperti biasa kalau di desa dengan upaya sendiri mungkin dananya tidak cukup atau tidak tersedia, sehingga kalau Anda tergerak hatinya dan Anda ingin membantu Adi, Anda bisa klik benihbaik.com, lalu cari penggalangan dana dengan judul Hadirkan Saung Belajar untuk Warga Desa Tertinggal. Semoga informasi ini menggerakkan hati Anda untuk membantu Adi. Dan akhirnya tentu saya berharap episode kali ini juga menginspirasi Anda semua yang menonton. Sampai jumpa. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.